Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelas B ingin mempresentasikan sistem login untuk mahasiswa untuk mata kuliah sistem interaksi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh kelompok-kelompok saya. Eh, Mungkin sebelum itu saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Kiai Muhammad Ahmad Iskandar dengan NPM 2317001072. Ditemani oleh Sultan Abdul Hakim dengan NPM 2317051094 dan S Agung Setiawan di 2317051011 dan Muhammad Fajri Ramadhani 2357051004. Jadi di sini kita menganalisa sebuah sistem login menggunakan sistem yang namanya UCD. Mungkin yang pertama adalah penelitian pengguna, yaitu user research. Tujuannya itu untuk apa? Tujuannya untuk mengidentifikasi kebutuhan, kendala, dan preferensi mahasiswa dapat tertampung dalam sistem login. Nah, ada beberapa metode yang kita lakukan. Mungkin yang pertama itu adalah melakukan survei melalui Gform secara singkat, dan variabel yang diteliti frekuensi akses sistem, perangkat yang gunakan, kendala login, kepentingan fitur lupa login, pengalaman UI UX, fitur tambahan yang diinginkan, pentingnya tampilan modern, serta kekhawatiran terkait keamanan data. Dan kita memiliki hasil yang didapat seperti berikut, yaitu frekuensi akses sistem. Mayoritas mahasiswa mengakses sistem 4 sampai 5 kali per minggu. Hal ini menunjukkan bahwa sistem merupakan akses rutin harian bagi mahasiswa sehingga stabilitas dan kecepatan sangatlah penting. Kedua, perangkat yang digunakan. Smartphone mendominasi sekitar 80% responden. Bagian kecil menggunakan laptop, artinya sistem login harus mobile friendly. Yang ketiga itu adalah kendala login yang dialami. Pertama, sistem sering error. Kedua, proses login yang lambat. Ketiga, lupa password. Dan kesimpulan dari ketiga hal tersebut adalah kendala utamanya adalah error, lambat, dan lupa password. Kemudian kebutuhan fitur tambahan seperti reset password, remember me, autentifikasi tambahan, ada juga ide kreatif seperti mini games untuk menambah pengalaman login yang lebih interaktif. Yang kelima itu kekhawatiran terkait keamanan. Mayoritas responden menyatakan kekhawatiran terhadap penyalahgunaan data pribadi. Artinya keamanan data merupakan prioritas tertinggi dalam sebuah sistem login. Yang terakhir mungkin adalah UI, UX, dan tampilan sistem. Sebagian menilai sistem login sekarang masih kurang praktis, ada ekspektasi tampilan lebih modern, minimalis, dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahwa desain antarmuka juga penting agar mahasiswa merasa nyaman saat login. Tingkatan hasilnya mungkin kita bisa meningkatkan intensitas login, dan kendala utamanya itu ada error, lambat, dan lupa password. Fitur yang dibutuhkan mungkin reset password, remember me, OTP, login, biometrik, atau Google. Keamanan mahasiswa di fitur keamanan harus lebih tingkatkan, soalnya mahasiswa sangat khawatir data pribadi disalahgunakan. Dan terakhir, UI UX perlu desain modern, minimalis, responsif, dan mobile friendly. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh kawan saya. Oke, berarti selanjutnya itu ada perumusan persyaratan. Nah, untuk persyaratan fungsional itu yang harus disediakan oleh sistem itu antara lain ada manajemen akun pengguna, yang dimana sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat akun baru melalui proses registrasi. Lalu sistem juga harus valid, menyimpan data, juga sistem harus dapat menyimpan data registrasi dengan aman. Selanjutnya itu ada proses login, yang dimana sistem itu harus menyediakan formulir login yang memungkinkan pengguna untuk masuk menggunakan kredensial mereka. Nah, sistem ini juga harus memvalidasi kredensial login seperti user, NPM, dan password. Lalu ada setelah login. Setelah login berhasil, maka sistem itu akan mengarahkan pengguna ke halaman utama. Selanjutnya ada fitur lupa password, yang dimana sistem harus menyediakan opsi lupa password supaya pengguna dapat mulai proses reset password dengan memasukkan username mereka. Selanjutnya ada sistem logout, yang dimana sistem harus menyediakan fitur logout yang memungkinkan pengguna untuk mengakhiri sesi mereka. Yang B adalah persyaratan non-fungsional. Ini adalah kriteria yang menentukan kualitas sistem secara keseluruhan sesuai dengan tujuan proyek yang aman dan mudah digunakan. Yang pertama itu ada keamanan. Sistem harus memiliki mekanisme yang aman untuk mengirimkan dan memverifikasi kode reset password melalui email. Sistem harus melindungi data sensitif pengguna, seperti password, data pribadi, supaya aksesnya itu sah dan tidak ada kebocoran. Selanjutnya itu ada kemudahan pengguna. Nah, antarmuka pengguna untuk registrasi, login, dan lupa password harus mudah dipahami dan intuitif. Pesan error dan pesan sukses harus jelas dan membantu pengguna menyelesaikan masalah. Selanjutnya yang terakhir adalah kinerja. Setiap proses mulai dari validasi data hingga pengiriman email harus berjalan dengan cepat dan efisiensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu desain konseptual. Di sini ada use case diagram. Jadi use case diagram ini menggambarkan apa yang dapat dilakukan oleh user. Di sini mahasiswa itu dapat melakukan registrasi akun yang di dalamnya itu bisa mengisi biodata untuk melakukan registrasi. Lalu juga user bisa login yang juga akan di dalamnya dapat menginputkan data login. Lalu juga dapat melakukan lupa password
yang nantinya di dalam halaman ini mahasiswa diminta untuk menginputkan username, lalu akan melakukan verifikasi email, selanjutnya dapat melakukan reset password. Dan juga mahasiswa dapat melakukan logout. Selanjutnya di sini ada flowchart, yaitu flowchart itu menggambarkan interaksi bagaimana mahasiswa berinteraksi di dalam sistem ini, dimulai dari halaman awal sampai dengan mahasiswa dapat masuk ke dalam dashboard mahasiswa. Selanjutnya ada wireframe. Di sini ada wireframe lo-fi yang kami buat. Jadi wireframe ini dibuat untuk membantu saya dan tim saya memahami bagaimana struktur dasar sistem sebelum masuk ke tahap desain visual. Dengan begitu, perancangan menjadi lebih efisien dan terarah. Oke, selanjutnya ada tahap prototyping, yang dimana pada tahap ini kami melakukan pembuatan prototipe sistem login mahasiswa dengan menggunakan aplikasi Figma. Yang dimana kita ini akan membuat sebuah prototipe dengan tampilan berwarna biru. Mungkin akan saya presentasiin aja. Oke, di sini kami telah membuat tampilan UI untuk sebuah website portal mahasiswa, yang dimana mahasiswa ini bisa langsung masuk ke dalam untuk mengakses sistem login, lalu memasukkan NIM atau email kampus, lalu memasukkan password dan masuk. Nah, jika belum punya akun, dia bisa daftar menggunakan NIM-nya, nama lengkap, email kampus, dan passwordnya. Ya, kalau sudah daftar, dia akan langsung ngedirect ke tempat login lagi. Nah, selanjutnya kita bisa juga mereset kata sandi dengan memasukkan akun studentnya dan mengirimnya ke email untuk di reset. Mungkin untuk prototyping segitu saja. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke pengujian dan evaluasi. Pada tahap ini, kami berfokus pada pengujian prototipe yang telah dirancang untuk memastikan bahwa perancangan antarmuka dan alur sistem sesuai dengan kebutuhan. Pengujian dilakukan dengan cara mencoba secara langsung interaksi yang sudah diatur pada prototipe di Figma, mulai dari proses login, pendaftaran akun baru, hingga reset password. Melalui tahapan ini, kami dapat mengetahui apakah setiap tombol dan navigasi berfungsi sesuai alur yang dirancang, serta apakah pengguna dapat memahami jalannya sistem dengan mudah. Sebagai media pengujian, kami membagikan tautan prototipe Figma melalui Google Form. Di dalam formulir tersebut, pengguna dapat mengakses prototipe, mencoba setiap alur yang telah dibuat, lalu memberikan umpan balik secara langsung melalui pertanyaan yang tersedia. Pertanyaan dalam Google Form mencakup aspek kemudahan penggunaan, kejelasan navigasi, tampilan antarmuka, serta saran perbaikan apabila ditemukan kendala. Dari hasil Google Form, diperoleh 8 responden dengan mayoritas berusia 20 sampai dengan 30 tahun dan berstatus mahasiswa. Secara umum, prototipe ini dinilai cukup mudah dipahami dan digunakan, dengan penilaian rata-rata sebesar 4,4 dari 5. Sebagian besar responden menyatakan navigasi antar halaman sudah jelas, fitur dapat digunakan dengan cepat, dan tampilan visual cukup menarik. Meskipun demikian, terdapat beberapa masukan perbaikan, antara lain kombinasi warna agar lebih padu, ikon dibuat lebih modern, serta kontras elemen penting ditingkatkan agar lebih menonjol. Secara keseluruhan, hasil evaluasi menunjukkan bahwa prototipe sudah berada pada tahap yang baik untuk diuji lebih lanjut. Namun, tetap memerlukan penyempurnaan dari sisi estetika dan konsistensi, agar pengalaman pengguna menjadi lebih optimal sebelum sistem diimplementasikan secara nyata. Mungkin itu saja hasil dari presentasi kami terkait sistem login yang menggunakan metode UCD. Mungkin kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.